Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaiton. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir di hari Ahad malam. Mohon maaf karena jadwalnya berganti lagi karena saya ada di luar kota kemarin, baru pulang tadi pagi, sedang ada acara keluarga. Untuk rekan-rekan yang sudah join bisa isi presensi di kolom komentar, di kolom chat, tulis nama lengkap dan kelasnya ya, untuk nanti direkap insya Allah. Baik, sambil kita mulai, untuk pertemuan yang lalu sudah sampai tahap instalasi WordPress di stack panel, kemudian di flash panel, kemudian juga di saya berikan link yang untuk cPanel ya, saya kasih linknya. Jadi saya anggap sudah selesai, sudah bisa sudah bisa melakukan instalasi panel masing-masing. Nah, itu paling enggak ada 3 ya yang sudah bisa dipahami. Dan untuk yang kemarin itu menggunakan Softaculous ya, satu menggunakan Softaculous atau software khusus untuk instalasi. Kemudian ada juga yang menggunakan stack panel, ada 2 pendekatan. Jadi mudah-mudahan dengan 2 pendekatan itu bisa dipahami lebih baik, karena ada beberapa kasus orang yang sudah terbiasa melakukan instalasi di satu tempat itu belum tentu bisa melakukan instalasi di tempat yang lain karena ada perbedaan interface dan beberapa perbedaan tahapan gitu ya. Nah, selain melalui installer atau software khusus, kita juga bisa melakukannya secara manual, seperti halnya kita menginstal di SAM ya, di localhost. Jadi kita masuk ke file manajernya, kemudian mengupload, kemudian tata cara penginstalan seperti biasa gitu ya. Nah, sekarang saya ingin melakukan eksplorasi di dalam dashboard ya, di dalam dashboard WordPress self-hosting. Jadi perbedaannya dengan wordpress.com atau yang teman-temannya menggunakan itu tidak. Jadi nanti di sini kita coba instalasi dengan ya. Saya share screen dulu. Saya share screen-nya mungkin ini ya. Oke. Oke, mudah-mudahan sudah nampak. Ini saya coba buka, ada 3 ini ya, untuk memudahkan, takut ada yang error. Nah, yang pertama sekali ketika kita mau login, kita bisa menambahkan di alamat situs kita /wp-admin untuk masuk ke login standar. Jadi URL-nya atau alamat loginnya adalah wp-admin. Kemudian nanti akan di redirect ke wp-login.php. Nah, ini alamat loginnya dan tampilan loginnya seperti ini. Kemarin sudah dibuatkan ya. Sudah. Nah, yang muncul di layar ini terlihat kan ya di layar ya. Ini ada tulisan. Terlihat, Pak. Ada tulisan apa nama tadi pengguna. Nah, itu tulisan itu muncul karena WordPress-nya diinstalasi di stack panel yang sudah include di dalamnya. Kemarin sudah saya jelaskan, ada namanya plugin apa itu namanya, caching ya. Sebentar, harus di login di sini dulu. Kita login dulu deh.
Jadi nanti mungkin kalau coba saya ingat dulu. Nah, ini proses login. Ada namanya stack cache. Di bagian kiri bawah sini itu keamanan dan kecepatan. Ya, yang tadi muncul salah satunya fitur keamanan. Login ada beberapa tulisan itu karena kalau ini nggak bisa sambil ini admin ya. Karena sudah dilengkapi fitur keamanan dan fitur CDN dari stack panel ya. Saya jelaskan sedikit, saya lupa sudah dijelaskan atau belum, nggak apa-apa diulangi kalau sudah ya. Di sini ada stack panel, dia punya fitur, salah satu keunggulannya atau perbedaan dengan yang lain, dia sudah include ada namanya fitur CDN. Nah, CDN ini kepanjangan dari Content Delivery Network. Content Delivery Network. Jadi salah satu fungsinya adalah mempercepat akses, karena di sini pengelolaan konten dengan memanfaatkan beberapa jaringan. Kemudian teknologinya sebetulnya teknologi caching biasa yang perekaman data ya, seperti kalau kita login di smartphone kita, kadang-kadang kita nggak butuh ngetikin password atau email kita di laptop kita juga itu ada semacam autofill-nya ya untuk merekam. Jadi dengan caching ini proses lalu lintas data atau konten jadi lebih cepat gitu ya kurang lebih. Nah, ini ada namanya CDN. Saya perkenalkan sedikit CDN. CDN adalah ini kalau di googling ya. CDN adalah Content Delivery Network. Jadi kurang lebih gambarannya proses kerjanya seperti yang ada di gambar nih ya. Dari beberapa data center kita mengakses YouTube, misalkan mengakses TikTok atau situs apapun yang ada di luar negeri, maka dia akan berjalan dari data center yang satu ke data center yang lain. Ya, dari data center satu ke data center yang lain. Seperti ini cara kerjanya. Dia pindah ke benua satu ke benua yang lain, kemudian nanti akan kerekam. Ya, yang sudah pernah diakses. Kita mau memutar video di YouTube nih, data centernya ada di Amerika. Nanti sudah tersimpan di Singapura, tersimpan di Indonesia, sehingga kalau mengakses lagi nggak harus request ke awal lagi. Nah, itu fungsi CDN. Kurang lebih seperti itu, dan biasanya CDN itu mendaftarkan diri di situs namanya Cloudflare. Ini situs Cloudflare. Nah, ini situs Cloudflare-nya. Jadi untuk yang secara umum, teman-teman kalau mau aman dan cepat, artinya ada CDN-nya, security-nya bertambah, maka harus punya akun di sini. Saya rekomendasikan untuk mendaftar atau membuat akun di sini, kemudian nanti menyambungkan hostingnya ke Cloudflare ini. Ya, selain masalah kecepatan, keamanan, juga kerahasiaan. Ya, kerahasiaan data center. Jadi kita mau menghosting di mana, di data center mana, kalau kita menggunakan Cloudflare, itu nanti yang terbaca hanya alamat Cloudflare-nya saja. Jadi nggak ketahuan ada data centernya di mana. Nah, untuk yang menggunakan stack panel seperti ini, itu fungsi CDN-nya sudah include di dalamnya. Ya, kalau kita lihat di sini WordPress-nya sudah menggunakan stack cache, dan stack cache ini integrasi dengan global CDN network. Ya, tinggal diaktifkan saja. Diaktifkan, ini contohnya. Nah, hanya saja ada beberapa yang biasanya terganggu ketika stack cache ini diaktifkan. Ini kalau pertama kali install biasanya sudah auto aktif, sehingga harus dimatikan atau di disable.
Nah, disable sini kalau pertama kali, biasanya sudah otomatis aktif. Nah, ini kita coba aktifkan. Nah, fungsi yang mungkin terganggu adalah fungsi editing. Kalau kita melakukan editing besar-besaran, kadang-kadang hasil editnya tidak langsung nampak di displaynya. Karena ada rekamannya. Ya, ibaratnya kita autofill passwordnya masih kerekam yang lama, bentrok gitu ya. Nah, maka kalau mau editing besar-besaran, disarankan untuk melakukan purge everything atau purge caching yang ada di atas ini, atau di sini, atau dimatikan, di disable. Nah, ini. Atau kalau kita sudah terbiasa menggunakan VPN untuk akses global, insya Allah itu nggak terlalu berpengaruh atau biasanya terbaca normal gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Ya, plus minusnya. Ini tambahan plugin yang ada di WordPress Stack Panel. Ya, ketika sudah otomatis bonus ini. Tapi di plugin sininya tidak nampak. Tuh, tidak ada pluginnya. Ya, jadi ini masih kosong. Ini kita lihat situsnya kemarin masih kosong, baru diinstal. Nah, sementara di tempat yang lain, ini sudah ada beberapa ya. Ini kemarin kita beberapa melakukan instalasi Classic Editor. Nah, kemudian ada anti-spam. Nah, saya tunjukkan dulu dari yang paling awal ya. Biasanya kita ini standar umum ya. Standar umum yang dilakukan adalah ketika kita sudah menginstal WordPress, kita harus menginstal beberapa plugin. Nah, ini yang disarankan. Plugin yang disarankan. Nah, contoh ya, ini disarankan ada beberapa. Nah, saya mengikuti sarannya. Yang pertama adalah Jetpack untuk keamanan. Ini kita install. Nah, ini untuk perlindungan spam. Kita install juga. Ini untuk keamanan. Jetpack itu untuk pemindaian malware. Nah, ini sama fungsinya dengan, sebenarnya ini nggak terlalu ini ya, maksudnya agak bentrok nih. Fungsi pemindaian malware, kemudian statistiknya, dan CDN. Nah, sementara itu sudah ada di Stack Panel, jadi di hostingnya itu sudah ada. Ya, kalau dia mengoptimalkan menggunakan firewall tertentu untuk malware, kemudian juga pengoptimalan dengan CDN, jaringan pengiriman konten gratis dari Jetpack. Ya. Nah, ini sudah ada sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Secara umum biasanya langsung install anti-spam dan Jetpack, gitu ya. Fungsinya sama ya. Aktifkan CDN, malware scan. Ini di Stack Panel itu ada malware scanner yang auto scan. Di sini maaf, saya tunjukkan malware scan. Ini jalan 24 jam. Jadi kalau ada malware yang masuk, biasanya langsung terdetek dan ada laporan ke email. Ya, biasanya seperti itu. Jadi sebetulnya sudah ada fungsi-fungsi itu, tapi nggak apa-apa, tertibnya kita install dulu. Ini coba kita sudah install, kemudian ini juga disarankan untuk mengecek kesehatannya atau ada problem-problem tertentu. Sudah cukup yang awal, kemudian kita lihat yang banyak diinstal oleh orang lain juga. Nah, ini disarankan juga dua nih ya, antara kalau kita belum SSL, belum HTTPS, mohon dilihat di bagian browser sini, sudah ada tanda gemboknya, sudah secure, dan sudah ada S-nya di HTTP, berarti sudah diinstal ya. Kemarin sudah diinstal di Stack Panelnya. Kalau belum, kita bisa menggunakan plugin Release Simple SSL. Nah, inilah keunggulan dari WordPress ya. Di tempat lain nggak ada bantuan semudah ini ya, harus masuk menginstal SSL, dan kalau manual itu agak ribet. Jadi kalau nggak di hostingnya nggak ada, kemudian di CMS-nya nggak ada, nah itu ribet. Sekarang di sini sudah ada di hostingnya,
Dan ada juga di CMS-nya, di WordPress-nya ada juga, bisa diinstal juga bagi yang belum secure. Kemudian di sini juga ada caching. Nah, ini tadi sama teknologi caching. Untuk yang tidak menggunakan stack panel, yang tidak ada stack caching-nya, bisa menginstal ini juga, light speed caching, ya, supaya lebih cepat diaksesnya, loadingnya lebih cepat. Kemudian saya juga menyarankan, ini untuk pengganti Jetpack ya, malware scanner bisa pilih ini juga, termasuk yang populer, 4 juta instalasi aktif, bintangnya juga hampir 5. Kalau yang ini Jetpack, bintangnya malah 4 ya, kalah dengan ini, tapi sudah 5 juta, sudah lebih dulu ya, sudah 5 juta yang terinstall aktif, sama-sama update ya, rajin update. Nah, ini lihat, bisa dilihat, ini pilihan ya, salah satunya saja. Nah, kemudian untuk statistik, kalau sudah di Jetpack ada statistiknya, kalau di yang di sini belum ada, maka kita butuh tambahan pakai ini aja, Google. Nah, selain itu, Google juga ada analitiknya, statistiknya, ada juga keperluan buat periklanan. Kalau kita punya akun Google AdSense, atau kita biasa mengoptimalkan akun Google kita install, kita sambungkan, gitu ya. Ini hal-hal pertama yang dilakukan untuk WordPress. Nah, yang terakhir adalah aktivitas optimasi search engine ya, search engine optimization, SEO. Nah, ini yang biasa orang marketing atau yang biasa main web blogging ya. Kita install juga. Oke, itu yang standar secara umum sudah. Nah, ini ada pilihan juga WP Super Cache kalau tidak pakai Jetpack atau tidak ada stack Cache-nya. Ya, ini pilihan ya, mau pakai Cache-nya saja kemudian security-nya pakai yang lain bisa. Intinya itu, sekarang kita lihat apa yang sudah diinstal dan kita akan aktifkan. Nah, ini ada all-in-one search engine optimization, anti-spam Akismet, health check troubleshooting, Jetpack, Sitekit by Google. Kita bisa aktifkan satu-satu dengan klik tombol aktifkan atau bisa tindakan massal seperti ini. Sambil kita tunggu, saya update kalau ada yang masuk lagi. Nah, ini biasanya ini nanti akan minta akunnya terhubung dengan akun WordPress. Nah, kan teman-teman sudah punya akun WordPress semua ya, wordpress.com. Nah, ini bisa di-joinkan, ya, bisa diatur. Ini tidak saya praktekkan ya, karena agak ribet. Nah, oke deh, sambil diklik. Sambil dilihat, disambungkan biasanya. Nah, seperti biasa, kalau ada tawaran, kita tetap bertahan untuk yang free, yang gratis. Kita pilih-pilih yang untuk personal, tidak bayar, dan lain sebagainya. Ya. Oh, ada permintaan. Oh, tetap bayar sekarang. Masya Allah, berarti nggak bisa kita pakai ya. Udah ada tagihan ini personal juga. Berarti yang free-nya bukan di sini. Yang free-nya berarti kita manual. Nah, pakai API manual, terhubung, dan ini ada di akun WordPress, ingat saya, di akun WordPress kita. Oke, nggak perlu kita isi dulu. Sekarang kita lihat plugin-plugin yang lain. Oh, di sini ada Google Sitekit ya. Nah, Jetpack juga minta langsung di setting yang tadi. Kita siapkan dulu. Nah, ini layanannya ada beberapa layanan yang bagus, dan bahkan ada, kalau mau bagus banget sih ya berbayar ya seperti biasa. Tapi kita bisa manfaatkan yang free-nya dengan kreativitas kita istilahnya apa ya, kita tambal sulam lah. Nah, di sini bisa dengan akun yang sudah punya akun,
bisa buat juga bagi yang belum, nanti bisa dengan akun WordPress tuh ya, disambungkan akun WordPress-nya untuk si Jetpack ini. Bisa juga kalau kita nggak mau ribet dan tidak punya akun WordPress, kita bisa skip dengan lanjutkan tanpa akun pengguna. Tentu saja ini jadi kurang powerful ya, karena kalau kita login itu ada fitur-fitur yang lebih beragam ya. Ini layanannya kita skipnya di mana nih? Ditawarin ya sekarang. Masya Allah. Ini security skip. Oh tuh, ini Akismet yang tadi nih. Sama juga bayar. Di bundle Start with, nah ketemu juga Start with Jetpack Free. Nah di sini kita mau pakai yang free. Tadi juga Akismet kayaknya tetap ada ya, yang free-nya ada. Nah, karena free, kita pilih ini untuk pribadi, bisa juga untuk jualan dan lain sebagainya. Kita lanjutkan, kemudian nanti ada rekomendasi. Nah, ini contoh ya. Jetpack akan mengoptimalkan situs kita dengan cara pertama mengaktifkan post terkait, relate post. Ya, bagian bawah nanti suka ada rekomendasi postingan yang terkait atau postingan sebelumnya dan setelahnya, biasanya kan gitu. Ada postingan yang satu kategori atau satu tag-an gitu ya, satu atau mirip-mirip dengan posting yang sedang dilihat. Ini bisa kita aktifkan, bisa juga kita skip. Saya coba aktifkan. Nah, kemudian di tawaran juga ini buletin, saya belum pernah pakai, jadi saya skip. Saya kurang memahami itu. Kemudian ini CDN-nya. Nah, sekali lagi kita sudah punya di stack panel, tidak mau browse untuk layanan, menambah, akhirnya saya tidak aktifkan. Kalau yang belum ada CDN-nya bisa. Atau kalau kita sudah bagus lagi ya daftar di sini Cloudflare, dipasang di hostingnya. Ini kita sudah punya, jadi kita nggak perlu pakai. Kemudian ini tawari diskon. Nah, jangan sampai situs lenyap sekalipun server down karena ada sistem backup. Nah, ini ya, sehingga dijamin oleh si Jetpack kalau hostingnya down dia punya rekamannya. Nah, lihat di sini ada yang sudah diaktifkan post terkait tambahannya. Dia nawarin juga nih, ada akselerator, ada buletin, bisa juga kita aktifkan ya. Oke, ini dulu kalau mau lihat paket-paketnya nanti di sini ada harganya. Ya, kita skip saja dulu. Jetpack-nya sudah selesai, kita instalasi awal, maka dia sudah berjalan. Nanti ada statistiknya nih ya, kunjungan dan lain sebagainya. Nanti di sini ada berapa hari ini dilihat, kemudian dan lain sebagainya, ada detail statistiknya dan lain sebagainya. Nah, Akismet juga nih, kalau tadi kita login pakai akun WordPress kita bisa aktifkan juga Akismet. Ya, dihubungkan sambil kita dalam kondisi login ke WordPress ya, situs WordPress-nya. Nah, ini saya coba hubungkan aja kali ya. Saya nggak lupa soalnya akun WordPress saya. WordPressku ini dia. Login. Oh iya, ini masih. Nah, Jetpack-nya sudah terhubung ke akun WordPress. Nah, teman-teman kan punya semua ya, punya akun WordPress. Nah, ini dihubungkan jadi lebih optimal. Akismet-nya juga bisa diaktifkan jadinya.
Oke, nanti juga di akun WordPress-nya ini udah macam-macam ya. Ada ini kita ulangi lagi jadinya. Karena login sekarang ya. Oke, karena login kita coba paket kita. Nah, Jetpack-nya gratis. Ada saran-sarannya, optimalisasi Jetpack sosial. Nah, ini ada bagikan postingan dengan medsos. Nah, ini baru nih. Saya baru tahu nih ada Jetpack sosial. Biasanya saya pakai Sasi Social Share untuk supaya ada tombol sharingnya ke medsos ya. Ini baru lagi nih dari Jetpack. Nah, ada beberapa layanan baru dari Jetpack bisa dioptimalkan. Oke, nanti saja karena ini dasarnya sudah ya. Nah, situs keamanannya, bentar. Ini Jetpack-nya, ya Jetpack saya. Ini kalau kita punya lisensi untuk upgrade. Kemudian ini sudah keamanannya, performanya. Nah, ini ada di situs wordpress.com kita nih, akunnya nih. Ini akun WordPress. Nah, situsnya bisa dicek, ada beberapa situs yang sudah terhubung. Pengelolaan Jetpack-nya nah, bisa dieksplorasi sendiri ya nanti. Nah, ini ada beberapa situs yang sudah terhubung Jetpack dan Akismet-nya di wordpress.com kita. Nah, ini yang WordPress subdomain wordpress.com, dan ini ada situs-situs yang saya sambungkan. Ya, saya sambungkan plugin-nya. Ya, kita close dulu. Tidak fokus di sana. Nanti silakan dieksplorasi sendiri. Tutup ya. Tadi itu apa? My profile. Lupa WordPress. Situs apa tadi yang dibuka? Alih situs. Oh, ini WordPress My Profile. Oke, jadi nyambung ke sini ya. wordpress.com. Kunjungi situs. Nah, ini jadi. Nah, ini baru balik lagi ya. Ini terhubung dengan akun WordPress-nya. Oke, baik, kita kembali ke plugin lagi. Akismet-nya sudah, anti-spam, Jetpack-nya sudah. Nah, ini yang coba kita cek Google ya. Kita lihat nih Google-nya. Google site-nya. Nah, ini untuk bantu statistik, kemudian bantu AdSense, dan ada juga namanya apa itu Google website, itu mendaftarkan situs kita ke akun Google ya. Tuh, kalau kita konekkan nanti nih terhubung juga. Tuh, login. Ini caranya. Ini untuk mengoptimalkan ya. Untuk mengoptimalkan apa ini? Ada yang join lagi bentar. Dengan akun Google kita aktifkan. Ini contoh aja ya. Nah, jadi terhubung nih. Si situsnya terhubung dan diverifikasi. Wah, ini nggak usah ya, maaf. Ini karena kan percobaan doang. Jadi saya nggak usah daftarin. Kalau situsnya beneran didaftarkan, diverifikasi kepemilikan situs, dan sehingga tercatat secara resmi di database Google ya, untuk menambah kepercayaan dari Google maupun untuk menambah kemungkinan untuk muncul di search engine. Ini tidak jadi karena situsnya jadi terdaftar, nanti akun saya jadi kebanyakan.
situsnya, ngedelete lagi jadi takut tak bagus. Nah, kemudian ini all-in-one SEO. Bisa kita optimalkan juga, tapi ini tentu saja tetap perlu strategi kontennya ya, pemilihan judul, kata kunci, tagar, dan lain sebagainya, karena ada beberapa yang mengira kalau udah diinstal langsung muncul. Nah, itu nggak mungkin ya, kalau belum pernah ada postingannya atau tidak dijalankan teknik-teknik SEO-nya, maka itu tetap tidak akan. Ini hanya ini sebagai tool saja untuk mempermudah, tapi tetap artinya ini seperti alat ya, seperti tembakan, senapan atau kendaraan. Kalau nggak dijalankan dan tidak dikendarai dengan baik, tetap saja tidak menghasilkan apa-apa gitu ya. Ini beberapa settingannya. Nanti dieksplorasi sendiri. Kalau mau ahli di bidang ini, ada kursusnya sendiri untuk menguasai search engine optimization. Kita balik ke plugin. Nah, ini hanya ngecek kalau kita kebanyakan instalasi template, kemudian ada plugin. Nah, beberapa template mewajibkan ada plugin ya. Contoh, saya akan tunjukkan yang kemarin ini nih, magazine blog. Nah, ini dari template nih bawaan nih. Dari templatenya, kemudian ini Temgrill demo importer nih, karena kemarin melakukan ini ya, bikin magazine buat portal ya kemarin ya. Nah, bawaannya nih kemarin pekan yang lalu, bawaannya ini dia mengotomatiskan postingan awal, tapi dia jadi ada pluginnya. Nah, kemudian ini juga bawaan, kemarin harus, karena si template-nya yang minta gitu ya. Nah, kadang-kadang bentrok ya, misalkan tadi ada sesama plugin keamanan, sesama CDN, nanti bentrok nih, sesama anti spam suka bentrok. Nah, itu kita tangani dengan cara mengecek. Nah, ini pengecekannya health checker dan troubleshooting. Nah, dicek apa yang error, apakah passwordnya lemah atau tidak, mudah dibobol dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti ada laporannya. Ini 3 perbaikan yang disarankan. Disarankan menghapus tema yang tidak aktif. Ini nginstal template tapi nggak dipakai, menuhin tempat dan kadang-kadang bentrok. Ini disarankan. Kadang-kadang ada yang di warning. Ini judulnya masih kosong sehingga tidak mengoptimalkan search engine optimization. Karena judul situsnya belum ada nih, tagline-nya juga belum diisi, logonya belum ada juga. Itu contoh ya. Jadi itu plugin-plugin yang standar. Kemudian ketika kita melakukan postingan, sebagai contoh nih, ini kan pluginnya di ini ya, yang awal ya, baru diinstal. Kita coba posting. Nah, ini saya pengen memperkenalkan yang apa? Classical editor. Nah, yang menggunakan classical editor ini kalau nggak salah kemarin sudah saya install di sini. Nah, ini ada classic editor. Yang di sini enggak. Nah, yang tidak menggunakan sistem block, sistem drag drop, insert. Ini bagi yang belum punya experience awal, ya bagusnya ikutin yang terbaru ya. Kayak gini, ada tutorialnya, ketik judul gitu ya. Saya karena sudah bertahun-tahun biasa pakai yang klasik, maka saya menginstal editor klasik sehingga postnya seperti Microsoft Word kayak gini. Nah, tidak tampil seperti ini. Ini yang terbaru, lebih modern, lebih rumit, dan lebih banyak fiturnya. Macam-macam ya. Silakan dieksplorasi, tetapi saya tidak terbiasa, maka setiap baru install saya biasanya menambahkan classical editor supaya ketikannya seperti Microsoft Word ya, sangat klasik dan jadul. Jadi tinggal ngetik-ngetik gini, biasa dibuatnya kayak gini, kalau nambah gambar begini gitu ya. Itu menggunakan
plugin classical editor atau editor klasik. Dan ada dua ya, yang klasik itu biasanya masalah postingan dan masalah widget. Nah, widgetnya kalau kita cek, maaf kita contoh, di sini belum ada klasiknya. Widgetnya ada di, belum ada widgetnya ini. Luar biasa nih, saya baru tahu di sini nggak ada widgetnya. Oh, templatenya tidak menyediakan widget, tidak ada sidebarnya dia. Kita coba ganti ya. Kita coba ganti template. Di sini ganti template 2020. Oh, nggak ada juga. Halo, kemana widgetnya? Baru ini kok nggak ada widgetnya ya. Nah, ini widget contoh sama ya. Widgetnya pakai sistem modern kayak gini karena saya nggak terbiasa, terus terang nggak terbiasa pakai sorot-sorot begini, pakai menu-menu dicari-cari. Nah, karena saya tidak terbiasa, saya akan mengubahnya menggunakan plugin ini, baru plugin editor doang tadi ya. Widgetnya saya pengen yang klasik juga. Enggak ada ya. Coba saya lihat. Nah, ini kan baru classical editor ya. Classic widget. Saya mau tambahkan classic widget. Nah, ini widgetnya. Kita coba dulu aja. Kita install dulu sebelum kita aktifkan. Aduh, masih loading sebentar. Ini ada gangguan ini. Yang ini temanya nggak ada widgetnya. Kita coba. Oke deh, kita install di tempat yang tadi aja yang baru ya. Kita coba install dua yang klasik-klasik. Ini sebagai, ini perbedaan aja dengan yang terbiasa dengan yang tidak terbiasa. Saya tidak terbiasa pakai yang baru, saya install editor klasik dan klasik widget. Install supaya tampilannya versi jadul. Dan ini dari WordPress-nya ya. Kita coba lihat. Sudah ada dua nih. Kita lihat sekarang. Oh, di sini nggak ada widgetnya soalnya. Jadi nggak bisa ditunjukin. Harus yang ada widgetnya. Ini yang klasik aja deh ya. Tadi postingannya seperti ini. Saya ulangi lagi. Postingannya seperti ini, new post. Nah, sekarang postingannya kita aktifkan editor klasik. Maka akan muncul postingannya jadi seperti Microsoft Word. Nah, ini ya, karena saya terbiasanya menggunakan yang seperti ini. Begitu, kemudian yang widget, ini kita nunggu yang ini nih. Aduh, yang ada widgetnya. Kita ganti tema lagi dulu deh. Kita coba ganti tema sebentar.
Nah, ini salah satu template populer. Dua nih ya, Astra dan Elementor nih, Hello Elementor. Kita coba deh pakai Astra. Install. Dua-duanya ini diintegrasikan dengan Elementor ya, plugin Elementor. Ini contoh aja. Nah, muncul widgetnya ya. Widgetnya muncul nih ya. Kita coba lihat widgetnya kalau dia tidak diaktifkan. Nah, widgetnya akan muncul seperti ini dengan widget sistem block. Yang tadi juga sudah ditunjukkan ya, dilihat. Nah, begini ada bilah 1, bilah 2 footernya ini. Ini tajuknya. Kemudian kita tambah bagaimana nambahnya, apa gambar atau tulisan kayak gitu. Saya tidak terbiasa, maka saya akan mengaktifkan classical widget. Nah, pengen versi jadul. Jadi kalau yang maaf ya, yang senior misalkan gitu ya, itu mungkin akan terbiasanya sebagian dengan cara yang tadi. Jangan kaget kalau ngelihat ada yang caranya gitu. Nah, ini kita coba lihat widgetnya. Nah, widgetnya gini. Ini footer kanan kiri, gambarnya diseret gini doang nih, nambahin gambar. Ini nambahin kalender misalkan. Ini tajuknya di atas mau apa, ada HTML, ada lain-lain. Oke, sudah cukup di sisi ini. Saya cukupkan dulu untuk instalasi plugin dasar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah tergambar jelas atau mungkin ada komentar? Silakan, ini mengacungkan mau bertanya apa? Muhammad Rifki, Ilham, dan Sofwan ini. Iya Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Pak mau nanya Pak, Waalaikumsalam. kalau untuk plugin itu apaan sih Pak? Saya masih belum paham Pak. Oke, ada lagi? Ya, sekian Pak. Terima Sudah kasih. cukup. Baik, penjelasannya apakah itu plugin? Nah, jadi tadi sudah dipraktekkan, tapi kita harus paham konsepnya. Nah, ini karena ada yang bertanya supaya lebih jelas, saya jelaskan dari agak awal ya. Jadi WordPress itu sebagai blog, ya, sebagai CMS berjenis blog, dia memiliki post dan laman. Ada post, ada laman. Terus artinya ini post dan laman ini ada di Blogger juga, di Blogspot, dan ada di blog-blog yang lain juga, CMS yang punya apa developer lain. Nah, kemudian WordPress memiliki kekhususan, yaitu memiliki dua sistem pengembangan. Yang pertama template atau tema, yang ini fungsinya adalah untuk mengoptimalisasikan tampilan dan layout ya, tata letak, display tampilan, interface, dan tata letak atau layout. Itu namanya template atau tema. Kemudian yang kedua, WordPress juga memiliki sistem namanya plugin. Plugin ini alat tambahan untuk menjalankan atau membuat fungsi tertentu. Jadi kalau yang pertama tadi untuk device, untuk tampilan, mengubah tata letak, ada sidebar, layout, atau homepage seperti apa, ada gambar, ada slideshow, ada carousel, ada sistem post, ada menu-menu fitur dan lain sebagainya, menu-menu rubrik, kemudian ada embed video, ada tampilan YouTube, ada segala macam. Nah, kalau ini plugin ini adalah alat untuk menambahkan fungsi tertentu. Sebagai contoh, saya ingin contohkan
Ini contohnya adalah kalau kita mengakses, nah contoh ya, contoh sebentar. Contohnya adalah, nah, contohnya adalah mana sebentar. Contohnya adalah, nah ini contohnya. Kalau teman-teman lihat situs cyberweb ini, sebelah kanan bawah ada we are here, ada tombol. Nah, tombol ini fungsi kan, fungsi untuk ngobrol ya, untuk chatting, untuk conversation. Nah, ini salah satu contoh yang disebut plugin. Nah, di WordPress itu kita bisa menambahkan fungsi customer service atau live chat seperti ini. Contoh ya ini. Kita juga bisa menambahkan fungsi pop up, misalnya ada iklan gambar gitu ya. Kita juga bisa menambahkan fungsi lainnya, banyak fungsi yang bisa dibuat dengan plugin. Contoh lagi sebentar. Ini salah satu contoh ya. Ini untuk conversation di sini. Misalkan kita mau contoh lagi, kita mau lihat menambahkan tombol WhatsApp, misalkan tombol WhatsApp-nya dimunculkan di situs. Nah, ini di sebelah kiri bawah ada tombol WhatsApp, langsung nyambung ke WhatsApp. Ini namanya plugin ya, menambahkan fungsi tertentu ya. Atau tadi misalkan SSL, kita mau pengen situs kita ada fungsi anti spam, maka kita install Akismet anti spammer. Kita pengen ada fungsi malware scanner, ada firewallnya. Kita mau ada fungsi, nah tadi fungsinya kita pengen ada editor versi klasik. Nah, kita tambahkan, meskipun di bawaan yang defaultnya yang sekarang dia sudah modern editornya untuk ngedit dan posting, tapi karena saya pengen versi lama, saya tambahkan fungsi fungsi lamanya. Pengen menambahkan apa lagi, apapun itu bisa ya, apapun itu bisa kita tambahkan sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalkan apa lagi ya, ya misalkan ini juga nih, kadang-kadang di beberapa template kita pengennya ada slideshow kayak gini, bisa ada tampilan kanan kiri gitu ya, itu bisa ditambahkan juga di slideshow-nya. Ada formulir, misalkan pengen dihubungi oleh formulir tertentu ya, formulir atau sistem yang ada di sistem yang ada di misalkan pemesanan ya, Google Form, misalkan Google Form atau yang lain di situs WordPress kita ya. Jadi apapun itu fungsinya, kita pengen ya apapun lah ya, apapun bisa kita tambahkan asal kita tahu. Nah, kita mengoptimalisasi WordPress itu dengan dua sistem, dengan template-nya, bisa jadi portal berita, bisa jadi web biolink, bisa jadi web pendanaan, bisa jadi toko online. Nah, itu tampilannya template. Tapi ketika ada fungsi nih, mau ada fungsi pembayaran terhubung dengan bank, nah kita jalankan plugin. Pluginnya dimasukkan sistem pembayaran. Oh, kita pengen toko online kita ada cek ongkir, tampilannya sudah ada, tampilannya tombol barangnya nih, jualan tas misalkan. Pengen cek ongkirnya terhubung dengan JNE. Nah, kita tambahkan plugin cek ongkir. Kan itu menjalankan fungsi gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Siapa tadi, Sofwan ya yang nanya ya? Seperti itu. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ya, yang lain silakan, tadi ada yang ini lagi bertanya. Silakan. Kang siapa? Adi. Iya Pak, izin bertanya Pak. Itu Silakan. kalau yang
Kalau yang menu stack cache itu muncul ketika udah di hosting aja ya Pak, berarti? Itu kalau yang stack cache itu bawaan dari hosting stack panel. Jadi kalau di CyberWeb kan pakainya stack panel. Kalau di tempat lain kan ada yang pakai cPanel, pakai Flash. Nah itu nggak ada stack cache-nya. Kalau nggak ada, kita bisa pakai tadi pilihannya, bisa pakai yang lead speed cache. Nah misalkan dengan fungsi yang kurang lebih sama, gitu ya. Tapi kalau yang stack cache itu khusus, itu memang kekhasan sih. Jadi kalau khusus pengguna layanan itu. Nah ini contohnya tadi lead speed cache ya, untuk yang kalau kita nggak pakai nggak pakai stack panel, kita nggak punya stack cache, kita bisa menjalankan ini. Di beberapa situs, beberapa situs, di beberapa layanan hosting itu ininya sudah ada juga di panel hostingnya, ya. Let's Speed cache ini ada di panel hostingnya seperti yang di stack panel kan tadi ada menu CDN ya. Salah satu keunggulannya ada CDN, ada add cache, kemudian dan sebagainya, itu terhubung dengan sistem global CDN. Nah, ada juga yang servernya sudah terinstal lead speed cache ini. Jadi meskipun dia nggak pakai WordPress, sudah ada lead speed-nya, teknologi untuk cache dan optimization CSS-nya. Nah, itu yang tidak pakai WordPress. Tapi kalau selama kita pakai WordPress, di hosting kita nggak ada, ya tinggal tambahin aja plugin-nya. Ya, contohnya ini ada plugin lead speed cache. Ya, kita mau hosting dimanapun, selama kita sudah install WordPress, kita bisa terhubung dan bisa manfaatkan fasilitas ini. Nah, itu keunggulan WordPress juga. Gitu ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau stack cache-nya itu bawaan dari stack panel, integrasi dengan CDN dan lain sebagainya, dan memang itu layanan yang sudah diberikan oleh stack panel. Nah, terhubung juga dengan CDN. Teman-teman yang nggak pakai stack panel bisa mendaftarkan ke Cloudflare, kemudian juga bisa menambahkan plugin lead speed cache, atau sebagian besar yang pakai cPanel sih setahu saya servernya sudah diinstalkan lead speed cache tadi, setahu saya ya, tapi nggak semua sih. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, Kang Adi. Yang lain apa nih, Kang Bari mau nanya Pak, atau? terima kasih. Ya, siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, nanti saya cuma ini ada mau memperkenalkan dua jenis plugin yang nanti kita akan perdalam, tapi pengenalan aja. Silakan ada yang mau nanya lagi? Pak, izin Pak, ini ada absensi gak Pak via Google Form? Oh iya, di kolom chat. Tadi di awal sudah disampaikan, daftar hadirnya di kolom chat. Boleh Sudah pada isi nih, teman-teman yang di awal dikirim sudah ulang pada Pak? isi. Saya belum isi tadi, telat saya soalnya masuknya Pak. Langsung ini aja nih, chat tuh di kolom chatnya, muncul nggak? Di tombol ada kolom Pak, ada. chat. Nah, ya tadi yang lain sudah isi di atas sebelumnya. Oh, isi nama chat gitu, isi nama. Oh. Ya, isi nama sama kelasnya aja. Nanti saya rekap di import chat. Ya Pak, siap. Makasih Pak. Tulis nama lengkapnya ya sama kelasnya, biar gampang ininya. Yang lain ada lagi? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan sedikit. Insya Allah mungkin sekitar 5 menit nih ya. Saya ingin memperkenalkan dua plugin yang powerful yang membuat WordPress itu jadi banyak penggunanya, dan WordPress itu menjadi situs yang sangat digemari serta bisa bersaing dengan situs-situs lain, atau bisa membuat penggunanya itu jadi mayoritas gitu ya, banyak kan. Saya akan coba perkenalkan. Yang pertama
plugin-nya adalah, nih kita lihat ya, di populer, di sini ada plugin yang ini baru booming setelah pandemi, setahu saya, namanya Elementor. Ya, namanya Elementor, sudah 5 juta lebih yang install, dan hampir bintang 5, update terus. Nah, kita coba instalasi. Saya tidak akan praktekkan sekarang, ini hanya mengenalkan saja. Dari Elementor ini kita bisa membuat situs menjadi landing page. Ya, situs bisa menjadi landing page. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti yang ini ya, di My Profile Biz ini saya menginstal Elementor, plugin Elementor, kemudian bisa membuat yang tadinya modelnya situs kayak gini, ada headernya, ada segala macamnya, menjadi, ini saya contoh, saya bukakan, dia jadi full page, jadi satu halaman, disebutnya landing page atau sales page, tidak ada headernya, tidak ada sidebarnya, dan kalau diakses di handphone dia sifatnya responsif, jadi bagus tampilannya, jadi unik. Nah, ini salah satu fungsi Elementor. Saya contohkan beberapa ya. Lihat, teman-teman bisa akses sendiri My Profile Biz ID. Ketika diklik satu postingan, dia berubah menjadi halaman landing page atau sales page. Disebut juga kalau yang khusus profil gini namanya bio page atau bio link website. Ya, ini contoh. Nah, ini kan jadi kayak nggak ada template-nya ya, template-nya hilang. Seolah-olah template-nya hilang. Nanti kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Aja. Nah, atau misalkan kalau kita ketik, misalkan ya, bisnis muslimah. Ini contoh menggunakan Elementor, halaman depannya berubah menjadi satu halaman penawaran. Jadi bukan template yang ada headernya, ada menunya, ada rubriknya, ada about us-nya, kontak us-nya, ada berita dan lain sebagainya. Ini jadi satu halaman fokus untuk menawarkan, namanya sales page atau landing page. Yang ini booming setelah pandemi ya, ada halaman bisnis yang disebut landing page atau sales page. Ini menggunakan sistem Elementor. Elementor itu membuat satu halaman menggunakan elemen-elemen. Nah, tentu saja yang biasa menggunakan editor modern tadi itu makin mudah dan terbiasa. Nah, saya termasuk yang kesulitan menggunakan ini karena tidak terbiasa dengan elemen blok tadi ya. Nah, ini salah satu plugin yang populer yang sangat digemari, banyak pengembangnya, update-nya rajin, bisnisnya, pengembangan terkait dengan hal tersebut itu sangat populer dan menggiurkan ya secara cuan gitu ya, secara potensi bisnis. Itu yang pertama, Elementor ya, tadi sudah saya install. Yang kedua adalah WooCommerce. Jadi teman-teman harus ingat nih, ada dua plugin yang sangat populer. Sama nih, sudah 5 juta instalasi aktif, hampir bintang 5. Update-nya bahkan tuh ya 1 pekan yang lalu. Ini coba kita install juga. WooCommerce itu membuat situs WordPress menjadi ada sistem keranjangnya, rekodnya, dan ada transaksinya. Bayangkan kalau situs tidak ada transaksinya. Kayak tadi nih misalkan ya, pebisnis muslimah. Itu pakai Elementor, tidak ada transaksinya, tapi transaksinya bisa manual. Nah, hanya saja kan di beberapa tempat, ini contoh ya, transaksinya langsung ke halaman lain, ke bio link, atau ke formulir, atau ke chatting. Ini contoh ya. Kalau diklik, munculnya ke formulir, atau ke tombol WA misalkan. Nah, ini ke situs lain. Nah, berbeda dengan kalau misalkan menggunakan Elementor. WooCommerce. Nah, WooCommerce itu sebagai contoh, ini yang sudah pernah saya buat.
di contoh ya. Jadi ketika kita menawarkan produk atau apapun itu, nah ini kan diubah dari produk menjadi donasi. Itu bisa ada namanya sistem check out. Nah, di sini ada tombol check out. Kita seolah-olah mau membeli ya, membeli produk. Kalau di sini membeli layanan ya, membeli layanan. Saya mau membeli donasi pengadaan mobil jenazah, misalkan contoh. Saya pilih produknya, kemudian jenisnya, tipenya. Nah, kita kirim donasinya, misalkan contohnya. Kemudian nanti ada tombol, ada keranjangnya nih, nanti ada tombol check out-nya gitu. Oh, jumlah donasinya gitu. Ini error, maaf. Harus masukin jumlah, tapi belum. Nah, ini aja nih. Sebar takjil. Nah, ini ada jumlahnya. Pilih. Kalau kita beli baju, ini ukurannya XL apa L gitu ya. Kemudian check out. Sama. Nah, sistemnya ketika transaksi ini terhubung ke payment system perbankan atau terhubung ke ongkir, ke ekspedisi, itu yang membantu menghubungkannya adalah sistem keranjang dulu. Nah, sistem keranjang ini adalah sistem WooCommerce. Ini sudah sangat tua sekali, sudah lama sekali dikembangkan, dan banyak pemainnya. Bahkan ada spesialisnya, programmer khusus WooCommerce, dan itu sekitar 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu itu mereka menyebut dirinya WooHappiness ya. Para pengembang atau developer plugin WooCommerce seluruh dunia ada perkumpulannya. Mereka menyebut diri mereka WooHappiness, dan kemarin 2 bulan lalu itu ngumpul di Bali untuk sharing session ya, kopdaran mereka. Ya, itu salah satu ya, pengembangnya ada komunitasnya. Mereka mikirin nih, keranjang ini bisa buat donasi, bisa buat produk digital, bisa buat jualan baju, bisa dihubungkan dengan sistem kupon, bisa untuk pembayaran sekolah dan lain sebagainya, kursus online. Mereka kembangkan sedemikian rupa sehingga situs WordPress itu menjadi sangat luar biasa sekali. Itu saja mungkin yang bisa saya kenalkan. Oh ya, satu lagi tambahannya, kenapa disebut dia sangat powerful dan kenapa ini pluginnya perlu diperkenalkan? Karena dari plugin ini muncul ratusan dan ribuan plugin baru yang disebut dengan sistem add-on. Nah, di sini Elementor contoh ya. Kita ketikkan add-on Elementor. Add-on Elementor. Kita lihat ada berapa banyak plugin. Ini kan pluginnya satu-satu nih, 1, 2. Bayangkan di sini ada hampir 1000 plugin yang terkait dengan Elementor. Dari Elementor ada Elementor yang Royal Elementor Add-on, Essential Add-on for Elementor, Elementor Header Footer Grid. Ini pengembangnya lain-lain ya. Ini kan Elementor.com nih yang bikin. Nah, ini yang bikin Lib13, ini yang bikin WP Developer, ini WP Royal, ini yang bikin macam-macam tuh ya. Semuanya Elementor. Elementor bisa dikasih ini, Elementor dikasih itu, Elementor ditambahin macam-macam. Ya, ada berapa nih tadi? 9 kurang lebih ya. Ya anggaplah setengahnya ya yang aktif. Atau yang lain mungkin ada yang sama-sama. Ya mungkin plugin fungsi yang dikembangkan dari Elementor. Demikian ya. Ada berapa add-on-nya WooCommerce? Kita cek. Dari sistem transaksi keranjang itu ternyata ada 1000 guys. Nah, ada yang nggak relevan ya, tapi kurang lebih ya, anggaplah ada 300-400. Booster for WooCommerce, untuk bikin invoice di WooCommerce, untuk menambahkan produk tambahan produk, extra custom field dan sebagainya. Kemudian untuk membayar dengan rekening PayPal, dolar, ada juga yang terhubung dengan rekening lokal Indonesia ya. Macam-macam ya. Itu contoh. Jadi dari satu plugin banyak yang ngikut
Ya, saya pengen jadi add-on-nya nih, saya pengen ngembangin add-on-nya. Nah, gitu. Add-on itu syaratnya pertama install dulu plugin utamanya, kemudian baru install yang tambahannya. Nah, template Astra juga termasuk yang menggunakan pengembangan Elementor, kemudian ada Hello Elementor, template yang numpang dengan teknologi Elementor. Gitu ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf karena jadwalnya dan kelasnya dipindah, tapi mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi kualitas pembelajaran, karena kadang-kadang onsite malah kadang-kadang error ya, susah juga nunjukin ininya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ya sinergi lah, nanti hybrid kita atur-atur. Yang penting optimal dan teman-teman bisa semakin mahir dalam pengelolaan web WordPress khususnya. Saya cukupkan, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto-foto buat ke akademik ini. Mana-mana. Bentaran. Gimana cara ya aturnya? Saya capture ke grup ya langsung. Enggak. Dua kali lagi. Mana ini? Oke, cukup, terima kasih. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Anjay. Ya, sudah. Ya Pak. Enggak, Mabar, enggak. Jadi seharian wae anjing. Angga tiduran anjir, Angga. Cok, aing bari molar anjing. Tipu si Royan tipu. Mana cara keluarnya? Sambil Mana ngebut, caranya Bro. ini? Mabar. Ini sambil Mabar. Lu main TB. Bandita. Saingan buat kita. Cara keluarnya. Kamu masih terlalu muda, Ilham. Main PB mau. Ayo PB ayo. PB. Oh ini masih gede anjir. Masih kebanggaan. PB mall PB. Ya Alfian di pesawat. Puspangkat. Ya. Itu masih yang tadi ini. Adit. Login. PB mall. Agam mana agam? Lagi naon sih ya agam. Ayo. Login ML aing gabut. Blok chat. Ayo Dua PU ke mana agam? Kode kurang pakai Inun. Ayo, ada Inun. Jack, mabar Jack. Ayo Mabar yuk. Nih. Gue skip dulu lah. Yuk, Gas. si Royan nggak diajak Royan. Aroy itu nggak diajak lagi. Jam 10-an dah.
Dadah. PB nih PB. Mabar. Gas. Aing ngecas dulu coy. Ujung-ujungnya mah besok anjing. Mabar boro. Ih, Masya Allah Rifki. Dari mana tuh? Jaki lu sama Tapi siapa yang- Jaki? Lu sama siapa? Sama biasa bang. Astagfirullah Jaki, kenyaka banget si Jaki kayak begitu Jaki. Astagfirullah. Lah, kenapa anjir? Lagi di kosan ini berduaan. Banyak-banyak istighfar Jaki. Lah, emang kenapa? Gua cek gua gimana aja. Bala anjing ya. Lu nggak bisa. Oh, batin lo anjing. Ya udah keluar, Cok. Si Radit di kosan Mildan tuh Iya. sendiri ya. Tadi kan Yo, gua yo. kirain gua bakalan balik cepet dia. Gua tinggalin aja kan baterai gua dikit. Gua nggak ada buat ini sampai tadi anjir. Beres jam berapa tadi? Yang Dia siang? baru Udah Beres jam berapa tadi yang siang? kadang jam Alah keluar. 2-an. Keluar. Assalamualaikum. Arek main PB, urang mah main PB. Ayo ah. ya waalaikumsalam. Join servernya kirim. Servernya kirim. Aduh, ada lagi. Ondel-ondel. Halo, assalamualaikum. Usaha ya. Cukup. Mana sih kalau